Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu, Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono iku ora iso. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsumma dzarhum fi khaudihim yalabun. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebetulnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, pesek, elek. Orang lain ditakdir anak Kiai, Gus, Mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak itu ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya sudah ya Allah, ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti Engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti Engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang Engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat Engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Itu repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin, ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya.
Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajakno, nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu tuh kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau, orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu, alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah, terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi anda karena memfitnah anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya nggak bahaya. Karena ini makhluk, doif, nggak penting. Loh kamu sampai tersiksa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-goblok saya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya nggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem anda ada wali itu kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan, istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys tonggone ra gelem muni saya. Wah preman kurang ajar. Saya guys tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mingguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya ge niki tonggone cek menengahin. Saya ge menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun buatan jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memangnya selama hidup anak bojomu bahagia? Ketoknya ya tambah musibah ya cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip buat bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Karena gak jelas. Dan ini penting, ini saya utarakan. Jadi ini saya cicil juz 1 wa allama adamal asma.
Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa annisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah itu gampang kita kenal, karena Allah itu adzaru minadz dzahir. Adzaru dzahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing men bahagia iku ya tok. Rumangsamu sing men duwe akeh ku tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Nak jawabe ngono maksudnya. Tapi nak jawabe dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantaranya itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafadz ilah itu nggak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal ya. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Nggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jamak alihah. Makanya Allah mengatakan qul law kana ma'ahu alihah, masih ditambahi kama yaqulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Batu Rehan, saya ini masih pernah cucu sama Batu Rehan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Tasem. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa, jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subyalah, maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono karena saya ini teori Quran itu kalau ada bahasa salah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqul. Karena nggak benar, jamak alihah itu tidak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun, kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun, kalau masjid banyak masajid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini nggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua, nggak mungkin empat nggak ada, lima nggak ada, tapi orang jawab salah banyak. Nah, itu namanya ilmu ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza ini batu yang dipahat oleh si A, dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto, dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoreten, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak? Jadi
Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan.